Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dreamagin. Di sini kita bakal menjelajahi dunia Minecraft, berbagi tips, trik, dan keseruan seru lainnya. Jadi siap-siap buat crafting, mining, dan bertahan hidup bareng aku. Di video kali ini, aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke dunia Minecraftku. Bukan dunia biasa, tapi dunia yang dipenuhi kebun melon dan pumpkin. Yuk kita lihat seberapa luas dan serunya bertani di Minecraft bareng aku. Di dunia Minecraftku, aku lebih suka menghabiskan waktu di kebun dibandingkan terus-terusan mining di gua yang gelap dan penuh monster. Karena itu, aku menanam banyak sekali watermelon dan pumpkin sampai kebunku terlihat luas banget, hampir seperti ladang tak berujung. Semua watermelon dan pumpkin yang aku kumpulkan kemudian aku tukarkan dengan para villager farmer untuk mendapatkan emerald. Emerald itu nantinya bisa aku gunakan untuk barter dengan villager lain agar mendapatkan berbagai peralatan penting, mulai dari armor, enchanted tools, sampai buku-buku enchant. Bertani di siang hari memang terasa damai, tapi semuanya berubah ketika malam tiba. Saat aku sedang asik panen melon dan pumpkin, tiba-tiba suara seram terdengar dari belakang. Ternyata ada zombie yang mendekat. Mereka selalu muncul di sekitar ladang dan berusaha menyerang, bikin panenanku jadi beran. Alasan pertama kenapa aku tidak suka zombie adalah karena mereka selalu muncul di waktu yang tidak tepat. Bayangkan, aku sedang asik panen watermelon dan pumpkin, tiba-tiba suara grower terdengar dari belakang dan langsung ada zombie yang nyamperin. Mereka tidak peduli aku lagi sibuk atau tidak. Alasan kedua, zombie itu suka menyerang villager yang ada di desa. Buatku, villager itu sangat penting karena mereka bisa aku ajak barter untuk mendapatkan emerald dan berbagai item berharga. Tapi zombie selalu saja mencoba menyerang mereka. Bahkan bisa mengubah villager jadi zombie villager. Dan yang paling menyebalkan adalah zombie bisa spawn terus-menerus tanpa henti, terutama di area gelap. Aku bisa saja membasmi satu gerombolan, tapi beberapa detik kemudian sudah muncul lagi dari arah lain. Hal itu bikin capek karena seolah tidak ada habisnya. Mereka bukan musuh yang sulit dikalahkan. Aku buatin beberapa pantun lucu tentang zombie dan pumpkin ya. Jalan-jalan ke desa villager, ketemu kucing warnanya belang. Tanam pumpkin tiap hari rajin bener. Pas dipanen malah jadi labu bolong. Malam gelap bikin merinding. Suara angin terasa dingin. Zombie datang jalannya goyang-goyang kedinginan. Kena matahari langsung kepanasan. Maaf banget ya teman-teman kalau pantun yang aku buat tadi nggak terlalu pintar atau lucu. Soalnya aku masih belajar merangkai kata-kata biar enak didengar. Tapi yang penting aku tetap berusaha bikin kalian senyum dan nambah seru suasana di video ini. Jadi semoga kalian tetap enjoy meskipun pantunku agak receh.
Setelah melewati berbagai keseruan dan tantangan saat bertani, sekarang tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu menukar hasil panen watermelon dan pumpkin dengan emerald. Semua kerja keras menanam, menjaga ladang dari gangguan zombie, dan memanen dengan sabar akhirnya terbayar juga. Tumpukan melon dan labu yang sudah aku kumpulkan terlihat seperti gunung kecil, siap untuk dibawa ke desa tempat para villager tinggal. Perjalanan menuju desa juga punya rasa tersendiri. Kadang aku harus hati-hati melewati hutan atau padang rumput, sambil memastikan tidak ada monster yang tiba-tiba muncul. Tapi rasa lelah itu langsung hilang begitu aku melihat villager farmers sudah menunggu dengan wajah ramah. Mereka adalah kunci dari semua strategi ini. Karena hanya dengan merekalah aku bisa menukar hasil panen menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga. Proses barter selalu terasa menyenangkan. Saat aku memberikan tumpukan watermelon dan pumpkin, villager farmer langsung memberikan emerald sebagai gantinya. Suara khas HM dari mereka seolah jadi tanda suksesnya pertukaran itu. Setiap emerald yang masuk ke inventory membuatku semakin bersemangat, karena aku tahu batu hijau kecil ini akan membawaku selangkah lebih maju dalam petualangan Minecraft. Emerald yang terkumpul kemudian bisa aku gunakan untuk berbagai hal penting, mulai dari membeli peralatan enchanted, mendapatkan buku enchant yang langka, hingga melengkapi perlengkapan armor agar lebih kuat. Rasanya seperti aku menemukan mata uang utama di dunia Minecraft, yang bisa membuka jalan untuk mencapai level permainan lebih tinggi. Semua itu berasal hanya dari aktivitas sederhana, menanam dan memanen. Jadi, menukar hasil panen dengan emerald bukan hanya soal barter biasa, tapi juga simbol dari kerja keras dan strategi. Dari ladang sederhana penuh melon dan pumpkin, aku bisa membangun fondasi kekayaan dan kekuatan di dunia Minecraft. Inilah salah satu bukti bahwa kadang cara paling sederhana justru bisa menjadi jalan menuju petualangan besar.
Awalnya, aku hanya berniat pergi ke hutan untuk mencari beberapa batang kayu. Rencananya sederhana, menebang pohon oak dan spruce untuk melengkapi bahan bangunan di dunia Minecraftku. Dengan kapak yang sudah ku enchant, aku merasa pekerjaan ini akan cepat selesai. Tapi saat sedang sibuk menebang pohon, tiba-tiba petir menyambar di kejauhan, dan aku mendengar suara langkah-langkah aneh. Ketika aku menoleh, aku melihat beberapa skeleton horse muncul begitu saja dari kabut tipis. Awalnya aku kaget, karena skeleton horse tidak sering muncul. Mereka terlihat menyeramkan, dengan tubuh kuda kerangka yang bergerak cepat, ditunggangi skeleton bersenjata panah. Tanpa banyak pikir panjang, aku segera menyiapkan pedang dan perisai. Pertarungan pun dimulai. Skeleton-skeleton itu menembakkan panah dari kejauhan, memaksaku untuk terus bergerak dan berlindung di balik pepohonan. Aku melawan satu persatu, memastikan tidak ada yang bisa mengelilingiku. Suara tulang retak ketika aku mengenai skeleton terasa begitu memuaskan, meskipun serangan panah mereka sempat membuatku kewalahan. Perlahan tapi pasti, aku berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Skeleton-skeleton yang menunggangi kuda akhirnya tumbang. Pada akhirnya, misi mencari kayu yang awalnya terasa sederhana berubah menjadi cerita heroik. Aku pulang bukan hanya dengan tumpukan log, tapi juga dengan pengalaman seru melawan skeleton horse. Jadi itulah petualangan kita kali ini, mulai dari bertani melon dan pumpkin sampai berhadapan dengan skeleton horse di hutan. Semoga kalian suka dengan cerita di dunia Minecraftku. Jangan lupa kasih like kalau kalian terhibur, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel Drea Magin.